warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winita Indah Praskata Jim, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus manajemen bencana. Siklus manajemen bencana terbagi menjadi 3 tahapan atau fase. 3 tahap atau fase manajemen bencana yaitu: yang pertama, tahap pra-bencana. Dalam fase pra-bencana ini mencakup kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari fase pra-bencana. Pertama yaitu pencegahan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Contohnya, kegiatan pencegahan diantaranya melarang pembakaran hutan dalam perladangan, melarang penambangan batu di daerah curam, melarang membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mitigasi bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruangan, yaitu pengaturan pembangunan infrastruktur, tata bangunan, penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Yang keempat adalah peringatan dini. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas, tidak membingungkan, dan bersifat resmi. Yang kedua yaitu tahap saat terjadi bencana. Dalam tahap ini mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat. Yang pertama yaitu tanggap darurat. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan keperluan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan secara prasarana. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat, diantaranya yaitu yang pertama, pengkajian yang tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya. Yang kedua, penentuan status keadaan darurat bencana. Yang ketiga, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, perlindungan terhadap kelompok rentan. Yang keenam, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Yang kedua dari tahap saat terjadi bencana yaitu bantuan darurat. Ini merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih. Tiga yaitu tahap pasca bencana. Dalam tahapan ini mencakup pemulihan, rehabilitas, dan juga rekonstruksi. Yang pertama yaitu pemulihan. Pemulihan adalah rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Kedua adalah rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sarana utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Tiga adalah rekonstruksi. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana, dan sistem kelembagaan baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tubuh perkembangannya, kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.
Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non-fisik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian bencana, siklus bencana, dan tahapan-tahapan siklus manajemen bencana. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.